Assalamualaikum teman-teman. Sesuai dengan judul dan thumbnail, kali ini kita akan membahas tentang Islam dan iptek. Nah, adapun poin-poin pentingnya, yang pertama itu ada apa itu iptek, yang kedua itu kaitan Islam dengan iptek, ketiga bagaimana Islam mendukung iptek, dan yang keempat apa saja dalil yang menyebutkan pentingnya iptek. Nah, untuk pemaparan yang lebih jelas, mari kita simak pemaparan berikut ini ya. Yang pertama ini ada pengertian iptek, yang dimana iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Nah, istilah iptek bukan hal baru bagi masyarakat, namun tak sedikit juga yang masih belum memahami mengenai artinya. Salah satu misi pembangunan iptek adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai iptek ya. Selanjutnya kita akan ke materi kaitan iptek dengan Islam. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Kaitan iptek dengan Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam di sini mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Suprojo Pusposutarjo dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita sudah tahu ya apa hubungan Islam dengan iptek. Dan terbukti juga bahwa hubungan Islam dengan iptek sangatlah erat. Islam juga sangat mendukung adanya iptek. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas lebih jelas tentang bagaimana Islam mendukung iptek dan apa saja buktinya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Islam yang sangat mendukung iptek. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat yakni iptek dalam perspektif Al-Quran, salah satu tokoh yang bernama Mehdi Golsani dalam bukunya The Holy Quran and the Science of Nature 2003 mengajukan beberapa alasan. Yang pertama, jika pengetahuan suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban berarti kan? Karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kebutuhan syariat. Contohnya saja, kesehatan badan bagi seseorang dalam satu masyarakat adalah penting. Oleh sebab itu, sebagian kaum muslimin harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Yang kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Agar dapat merealisasikan tujuan yang dibahas di Al-Quran itu, nah masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan mulai dari kultural, politik, dan ekonomi. Pada gilirannya, hal itu membutuhkan pelatihan para spesialis spesifikasi tinggi di dalam segala hal, lapangan, dan penciptaan fasilitas ilmiah dan teknik dalam masyarakat Islam. Sebab, pada abad modern kehidupan manusia tidak dapat dipecahkan kecuali dengan upaya perkembangan ilmiah dan kunci sukses seluruh urusan bersandar pada ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban alam, sebab dan akibat seluruh benda dan organisme hidup.
Nah, itu semua seperti yang tersirat di dalam Al-Quran. Salah satu ayat berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia. Contoh dalil Quran tentang ilmu pengetahuan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wassakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an manhu Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Nah, jadi itu dia ya sekilas penjelasan materi singkat dari Dian. Jadi, intinya itu untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak cukup dengan ilmu agama saja, teman-teman. Makanya, Allah juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.